Kembali ke mereka, Luping di saat itu menggunakan lonceng yang sangat besar dan menggunakan lonceng itu untuk melemahkan roh pemangsa. Karena Luping tahu roh pemangsa dikendalikan oleh ilusi yang dibuat oleh jin. Berkat lonceng itu, kini kekuatan roh pemangsa menjadi berkurang. Jin menyadari adanya serangan dari Luping. Ia pun dengan cepat memainkan kecapi itu dan membawakan sebuah lagu dari band Armada yang membuat pasukan roh pemangsa kembali bergairah. Di lain tempat, duel yang sangat sengit berlangsung. Si Fan berusaha membunuh wanita tersebut karena wanita itu telah membunuh keluarga dan teman-temannya saat dulu. Berkat bantuan dari Zian, wanita tersebut akhirnya berhasil dibunuh. Pertempuran pun masih berlanjut, dan Si Fan harus mengalahkan beberapa anggota geng Sanhai yang lainnya. Namun secara mengejutkan, wanita dari geng Sanhai di sana terkena sebuah anak panah dan tewas di tempat. Ternyata Zairong yang telah melepaskan anak panah tersebut. Melihat itu semua, Pangeran Negeri dan akhirnya mundur dan kabur dari sana. Pertarungan antara Luping dengan pasukan roh pemangsa belum berakhir. Mereka sedikit kewalahan karena pasukan itu semakin bertambah banyak. Sementara itu, Sutang dan Tianqi disuruh pergi dari sana untuk mencari bala bantuan. Terlihat, Luping yang memiliki kekuatan 6 roh agak sedikit keteteran melawan mereka. Tak lama kemudian, Si Fan datang membantu dan menghabisi pasukan roh pemangsa. Setelah berhasil mengalahkan roh pemangsa, kini kita akhirnya tahu kalau Luping dan Si Fan lagi-lagi bersandiwara. Ternyata sebelumnya, mereka telah merencanakan sesuatu hal tanpa diketahui oleh Zairong untuk merebut kembali kota Jin dari tangan geng Sanhai. 那你们两个什么时候偷偷打的小算盘？为什么不？来，你们说，我嘴巴哪儿大？小妹就你说。这不都是大师兄教的好吗？那句话。 Setelah itu mereka pun bertemu dengan Jin. Jin tanpa ragu menyerang mereka berdua. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Namun terlihat Luping dan Si Fan seperti tidak sungguh-sungguh melawan Jin.
我真是太小看你们两个。你谈的那么起劲儿，我们不来捧。你们死到临头还这么开。 Mereka berdua pun sambil tersenyum melawannya. Ternyata semuanya itu hanyalah akal-akalan mereka berdua saja, agar memberikan celah untuk Sutang untuk membunuh Jin dari belakang. Sutang 你错了，只有放下仇恨，心里才装得了天下。不能再陪你了。 Setelah pertempuran itu berakhir, Sifan menyuruh Luping untuk segera pergi karena ia tak ingin mendatangkan masalah untuknya. Di lain tempat, seluruh pasukan geng Sanhai berhasil dimusnahkan. Sesaat, Rui mengatakan kalau kota Jin telah berhasil diambil alih oleh Sifan. Akan tetapi, Zairong malah menyuruh Rui untuk membunuh seluruh orang yang berada di kota Jin. Ia tidak peduli meskipun di sana ada para penduduk ataupun Sifan. Ia mau semuanya harus dibinasakan, terutama Luping. Ia mau Luping juga dibunuh. Di waktu bersamaan, Luping memiliki feeling kalau Zairong akan membunuh mereka semua. Maka dari itu ia menyuruh Sutang untuk mengungsikan para penduduk. Sedangkan ia akan membantu Sifan di gerbang kota. Di gerbang kota, Sifan dimarahi oleh Zairong karena Sifan tidak berhasil membawa Luping ke hadapannya. Namun sesaat, Luping berjalan menghampiri mereka. Zairong tanpa ragu menyuruh pasukan untuk membunuh Luping. Anak panah pun dilepaskan, dan Luping tidak bergeming sama sekali. Justru ia malah menerima anak panah tersebut. Sesaat, wanita dari geng Sanhai ternyata masih hidup. Luping pun dibawa pergi dari sana. Di saat malam, Sifan memohon kepada sang raja untuk tidak membunuh Luping karena Luping satu-satunya sahabat sekaligus keluarga yang ia miliki. Melihat tekad yang kuat yang dimiliki oleh Sifan, sang raja mengizinkan Sifan untuk pergi menyelamatkan Luping. 此去，你没有任何支援。多谢陛下。你们两个确定可以吗？突闻，城中百姓历经浩劫，多有恐慌。只是我与陆平二人之间的事罢了。若有缘，当再见。撤！ Singkat cerita, Luping dibawa ke istana geng Sanhai. Liu Song yang mengetahui kalau gurunya telah tewas, lalu membunuh wanita tersebut. Setelah itu, Liu Song mengikat Luping dengan rantai, sama percis waktu dulu yang pernah dialami oleh Luping. Tidak hanya itu, Liu Song juga menggunakan kekuatan pikiran untuk memanipulasi pikiran Luping, agar menuruti perintahnya. Di sini, Liu Song mengingatkan Luping kepada kedua orang tuanya, dan menggambarkan apabila kedua orang tua Luping masih hidup. Tidak hanya itu, Liu Song juga memperlihatkan Qisang yang masih hidup. Itu sengaja ia lakukan untuk membangkitkan dendam di hati Luping. Dengan begitu, Luping bisa dijadikan senjata untuk melawan Zairong nantinya.你想要成为普通人，我可以给你我想要的。 Sifan dan Sutang akhirnya tiba di istana geng Sanhai. Mereka berdua pun berhadapan langsung dengan Liu Song dan meminta Luping untuk dibebaskan. 今天你们以燕家少主摘封塔，我送你们回家。
Namun siapa sangka mereka berdua tiba-tiba diserang oleh Lu Ping yang sudah menggunakan pakaian geng Shanhai dan menyerang Si Fan bahkan adiknya sendiri hingga terluka parah. Terlihat Liu Song juga menggunakan darah milik Lu Ping yang membuat kekuatan 6 roh miliknya saling terhubung. Luka di wajahnya juga ikut pulih berkat darah milik Lu Ping. Secara tiba-tiba Lu Ping sudah sadar kembali dan menyerang Liu Song.给我展现的人生我都看到了，师傅，他们再美， Ternyata Lu Ping telah membangkitkan kekuatan roh Ying yang merupakan kekuatan legendaris, yang dimana kekuatan roh Ying merupakan kekuatan yang bisa membuat penggunanya bebas mengeluarkan kekuatan 6 roh di tubuhnya. 六魄控制的是六识，鹰之魄。 Si Fan dan Su Tang yang masih hidup mencoba menahan kaki Liu Song, sedangkan Lu Ping menahan tubuhnya. Namun siapa sangka, Mo Lin ternyata masih hidup. Ia datang ke sana dan menyegel kekuatan Liu Song. Alasan Mo Lin masih hidup karena sang ayah telah mengorbankan diri agar Mo Lin bisa hidup kembali, karena sang ayah ingin Mo Lin menjadi pahlawan. Kekuatan roh Su milik sang ayah diberikan kepada Mo Lin yang membuat ia bisa hidup kembali. Ternyata Lu Ping, Si Fan sudah tahu kalau Mo Lin masih hidup. Dari sinilah mereka bertiga mulai bersandiwara dan menjalankan misi mereka masing-masing untuk menghentikan peperangan ini. 安葬好大家之后，我便出了门。傻小子，走吧，走吧。你们也太天真了。 Liu Song di saat itu memaksakan kekuatannya, namun tubuhnya yang sudah tersegel sama seperti Lu Ping dulu yang kini membuat tubuhnya terluka dan menjadi cacat seumur hidup. Tidak hanya itu, Lu Ping ternyata juga bersandiwara dengan Zairong yang membuat seakan-akan Zairong membenci Lu Ping dan hendak membunuhnya. Itu dilakukan supaya Liu Song bisa mereka jebak. Setelah semua misi yang direncanakan telah berhasil, kini mereka dengan bangga keluar dari Istana Geng Shanhai menggunakan pakaian dari Akademi Zefeng. Dan Istana Geng Shanhai menjadi hancur bersamaan dengan Liu Song. Setelah melewati banyak rintangan, Mo Lin dan Su Tang bisa hidup bersama selamanya. Su Tang merasa sangat senang melihat Mo Lin yang masih hidup. Akhirnya kedua sahabat ini saling berbincang tentang masa depan mereka nantinya. Si Fan berencana melindungi rakyat negeri Suo dan mengabdi kepada sang raja, menggantikan posisi Jenderal Qin. Sedangkan Lu Ping berencana membawa Mo Lin dan Su Tang pergi jauh dari kerajaan dan memulai hidup baru yang aman dan tenang. Mereka berdua pun saling berjanji untuk sesekali datang ke Akademi Zefeng karena saat ini akademi itu telah dijaga oleh Wushu.
Semboyan mereka saat ini yaitu selama Akademi Zefeng masih ada, mereka pun tetap selalu ada. Singkat cerita, Sifan diangkat menjadi jenderal kerajaan dan diberikan marga oleh sang raja menjadi Zhao Yan. Sedangkan Ziyan diangkat menjadi putri Yang Lin menggantikan posisi Qisang. Sementara itu, di perguruan bintang biduk, Chumin sedang melatih akademi kelima dengan sangat keras supaya akademi itu menjadi lebih berguna di masa depan. Chumin yang kehilangan ingatan sebelumnya, kini secara perlahan mulai bisa mengingat kembali. Di Akademi Zefeng, Bunga mengetahui kalau Wushu adalah adik dari Guru Gu. Maka dari itu, ia mulai mendekatinya agar hutang yang dimiliki oleh Guru Gu, Wushu yang harus membayarnya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, diceritakan Zairong berhasil menyatukan dunia. Sifan dan Ziyan selalu dibantu oleh Lu Ping dari kejauhan untuk memerangi kejahatan. Namun mereka tetap selalu kompak, membantu satu sama lain. Karena Lu Ping saat ini telah menjadi pendekar kegelapan yang membantu banyak orang. Dan saat ini, Lu Ping meneruskan perjuangan dari Guru Gu untuk menjadi Dewa Bandit. Sifan pun akhirnya bertemu dengan Lu Ping. Lu Ping! Dan film Legend of Awakening pun tamat. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menonton semua video-video yang Mimin upload. Sampai berjumpa di film-film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.